Nama saya Muhammad Hamzanuddin Amin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Imam Bonjol Padang Angkatan 2 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 9922420072002 dan NIM 2124020184. Pada hari ini Senin 29 November 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Silakan ketua kelas ingin berdoa. Silakan duduk, siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak ingin mengabsen kalian dulu. Mbak Linda hadir? Hadir. Hadir. Mbak Dayu? Hadir. Hadir. Mbak Usi? Hadir. Hadir. Mbak Alif? Hadir. Hadir. Mbak Aina? Hadir. Hadir. Mbak Ilma? Hadir. Hadir. Mbak Rara? Hadir. Hadir. Mbak Pita? Hadir. Hadir. Mbak Zizi? Hadir. Hadir. Mbak Esti? Hadir. Mbak Elis? Hadir. Mbak Sania? Hadir. Mbak Najwa? Mbak Farida? Hadir. Satu ya yang nggak hadir. Ya siapa? Hadir. Mbak Del. Mbak Del kemana? Hadir. Mau izin ya? Oke, ya. Oke anak, sebentar, Bapak nyalakan dulu. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai di pagi hari ini, biar kalian lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Siap untuk tepuk semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, satu lagi setelah tepuk semangat, biar kalian lebih semangat dan lebih lebih fresh lagi,
ini Bapak ada sebuah permainan yaitu tebak warna. Nanti permainannya ini kalian disuruh untuk menebak warnanya, bukan membaca tulisannya ya. Jadi kita nanti menebak warnanya. Oke, siap? Siap. Lebih konsentrasi. Oke. Oke. Sampai tepuk. Yuk. Oke, bagus. 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 Lanjut. Hijau atau biru? Lanjut. Lanjut. Oke. Sepertinya kalian masih konsentrasi tinggi, banyak yang benar daripada yang salah, ya. Oke. Oke anak-anak, tiba saatnya kita menuju ke materi kita, yaitu materi pertemuan ketiga. Nah ini Bapak menampilkan sebuah gambar. Nah kira-kira gambar tentang apa ini? Ayo. Tentang? Ya betul, orang yang bersedekah. Nah kira-kira kalian pernah nggak melakukan seperti ini? Nah, oke, kalian pernah ya bersedekah ya? Nah, kira-kira materi ini berarti kita akan membahas terkait apa? Sedekah, bagus sekali. Jadi pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas materi terkait sedekah. Bagus. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak mempelajari materi ini sebelumnya? Pernah kan ya? Di kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4 atau kelas 3? Kelas 4 ya? Ya. Nah, oleh karena itu kemungkinan kalian sudah bisa ya. Sedikit-sedikit materi tentang sedekah kalian sudah bisa menguasai ya kemungkinan. Oke? Oke anak-anak. Sekarang, nah ini kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama kalian harus memahami ketentuan sedekah ya. Yang kedua kalian mensimulasikan tata cara sedekah. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini ada berapa itu? Ada 4 ya. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan kalian harus mampu menjelaskan pengertian bersedekah dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa melafalkan, menyebutkan dasar hukum bersedekah dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menyebutkan ketentuan bersedekah dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan praktek, kalian harus mampu menjalankan ketentuan dan membiasakan bersedekah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, hari ini model yang akan Bapak pakai pada pertemuan kali ini adalah model discovery learning. Dan metode yang Bapak ajarkan kali ini, kalian nanti akan berdiskusi dengan teman-temannya. Kalian membentuk sebuah kelompok, kemudian kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Bapak kasih tugas. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan tugasnya, kalian selesai, kemudian kalian presentasikan hasil diskusinya kelompoknya masing-masing. Itu ya, paham? Paham ya? Oke. Nah, sebelum kalian membentuk sebuah kelompok, nah ini kalian silakan mengamati sebuah video yang akan Bapak tayangkan. Tugas kalian adalah silakan diamati, kemudian dicatat hal-hal yang penting. Ya, oke. Silakan bukunya dibuka, bolpoinnya disiapkan, dan silakan diamati video berikut ini. Kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi
menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang memintal bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng. "Tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain." Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. "Ya sudah, kembalikan uangnya. Aku akan belikan mereka makanan." Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam, namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, belilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju dan memberikan uang sejumlah 300 dirham kepada Ali. Selanjutnya Ali melunasi harga unta kepada orang pertama yang menjual. Selepas itu, Ali akhirnya tiba di rumah Rasulullah dan menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya Allah telah mengganti uang yang telah kau sedekahkan." Oke, selesai videonya. Nah, anak-anak sudah mengamati kalian? Oke, nah setelah kalian amati video yang Bapak tayangkan ini, apa yang bisa kalian ambil? Apa? Bahwa orang yang bersedekah akan mendapatkan imbalan yang lebih besar lagi, ya kan? Nah, itu di video ada siapa itu? Ya, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, yang kebetulan istrinya itu hanya punya uang berapa? 6 dirham, ya kan? Kemudian uangnya itu hanya untuk makan anaknya. Kemudian mau dibelikan oleh Ali makanan, ternyata ada orang pengemis yang beberapa hari tidak bisa makan. Kemudian setelah itu dikasihlah uang 6 dirham itu kepada pengemis itu. Nah, Ali bingung, kemudian pulang. Setelah pulang, istrinya juga bingung, kok nggak ada makanan untuk anaknya. Nah, akhirnya sama Allah itu diganti lewat apa ini? Ya, ada orang yang menjual unta, tapi Ali nggak punya uang. Sama orang yang menjual nggak apa-apa, untanya dikasihkan dulu. Setelah itu dibawa oleh Ali, ada orang yang mau membeli unta, harganya berapa? Ya, 300 dirham. Nah, berapa kali lipat? Nah, itu yang apa itu? Makanya sedekah itu, orang yang bersedekah akan dilipat gandakan. Oke, nah anak-anak, sekarang setelah kalian mengamati video, nah ini
sekalian, silakan kalian membentuk sebuah kelompok ya. 3 kelompok saja cukup. Kelompok yang pertama nanti kalian akan berdiskusi terkait pengertian sedekah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kelompok 2 kalian akan berdiskusi terkait hukum sedekah dan rukun sedekah. Dan kelompok terakhir, kelompok 3, kalian akan berdiskusi terkait syarat sedekah dan macam-macam sedekah. Nah, ini nanti masing-masing kelompok kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, perwakilan setiap kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, oke? Paham anak-anak? Oke, sekarang silakan kalian membentuk sebuah kelompok. Nah, anak-anak sudah membentuk kelompok? Oke. Nah, tugas masing-masing kelompok yang sudah Bapak kasihkan tadi. Nah, ini untuk tugasnya, silakan tugas diskusinya nanti dimasukkan ke dalam lembar kerja ini ya. Ini untuk kelompok 2, kemudian ini untuk kelompok 3. Nah, silakan dibuka. Nah, silakan dibuka. Itu ada lembar kerja kalian, lembar kerja kelompok yang harus kalian diskusikan masing-masing kelompok. Bapak kasih waktu kalian untuk berdiskusi selama 10 menit. Cukup ya 10 menit? Oke. Kelompok 1 membahas terkait ini, pengertian sedekah dan secara bahasa dan secara istilah. Kelompok 2 hukum sedekah dan rukun sedekah. Kelompok yang ketiga yaitu syarat sedekah dan macam-macam sedekah. Nah, tugas kalian diskusikan, kemudian hasil diskusinya masukkan ke dalam lembar kerja itu, kemudian masing-masing kelompok nanti perwakilan silakan dipresentasikan. Ya, oke, silakan Bapak kasih waktu kalian berdiskusi selama 10 menit. Oke anak-anak, gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, sekarang Bapak minta kelompok 1 dulu, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 nanti siapa yang presentasi? Mbak Elis ya? Mbak Elis. Kelompok 2? Mbak? Mbak Elis. Kelompok 3? Oke. Terima kasih. Untuk kelompok 1 waktunya silakan untuk Mbak Elis
silakan dibacakan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, kata sedekah berasal dari kata Arab yaitu sadaqah, yang berarti pemberian atau derma. Menurut istilah, sedekah adalah pemberian atau bantuan pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridha Allah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 terkait pengertian sedekah secara bahasa dan secara istilah ya. Oke, sekarang silakan kelompok 2 untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Menurut kelompok kami, hukum sedekah adalah ilmu wakaf, yang sangat dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sangat penting. Pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukum wajib. Misalnya ada orang tua renta sudah tidak bekerja, tidak punya anak, saudara dekat, dia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makanan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya menjadi berdosa. 2. Rukun sedekah. A. Orang yang memberi sedekah yang diberi sedekah syaratnya berhak memiliki. B. Barang atau lain yang diberikan. C. Ijab dan kopi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan terakhir kelompok 3 Mbak Uzi yang akan mewakili kelompoknya, yaitu mempresentasikan syarat sedekah dan macam-macam sedekah. Silakan Mbak Uzi. Menurut kelompok kami, syarat sedekah. 1. Orang yang memiliki barang berhak menyalurkannya. 2. Barang tersebut dapat dijual. 3. Sama bisa menerima ijab dan kabul. Macam-macam sedekah. 1. Sedekah wajib, yaitu sedekah yang harus dibayarkan, contoh zakat, fidyah, mahar, dan kafarat. 2. Sedekah haram, yaitu sedekah yang dilarang, contoh barang haram, najis. 3. Sedekah sunnah, yaitu sedekah yang mendapat pahala, contoh wakaf, amal syariah. 4. Sedekah mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak, contoh hadiah dan hibah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Nah, anak-anak sudah ditulis di lembar kerja ya semuanya. Oke, nah anak-anak, setelah kalian mempresentasikan, nah sekarang saatnya kita, nah ini ada Al-Quran dan hadis terkait dasar hukum atau dalil sedekah. Nah, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok hukum sedekah itu apa sih? Apa tadi? Yang apa? Apa Mbak Uzi? Yang keras? Sunnah. Ya betul. Sunnah muakkad. Apa sih sunnah muakkad? Apa dah? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Ya betul. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Nah itu tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 kan nggak salah? Iya kelompok 3 ya. Kelompok 3 atau 2? Tadi terkait hukum 2. Oh kelompok 2 terkait hukum sedekah. Nah anak-anak silakan kalian lihat di layar. Nah ini ada dasar hukum atau dalil terkait sedekah. Nah ini dalilnya sedekah. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Kita ayo bersama-sama kita baca bersama-sama ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'ahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil
ini artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada bulu. Ketika hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, ini arti dari surat Al-Baqarah ayat berapa? 264. Ini surat Al-Baqarah ini dasar hukum atau dalil terkait sedekah. Nah, di ayat ini kira-kira menerangkan terkait apa tidak? Ayo, terkait apa? Apabila ada orang yang bersedekah, ya kan, menyebut-nyebutnya menyakiti perasaan penerima, nah, seperti menginfakkan hartanya karena riya atau pamer. Nah, pamer. Jadi orang yang memberi tapi dengan maksud lain. Maksudnya apa, Pak? Pamer. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Akan sia-sia. Nah, oleh karena itu niat itu harus ditata dengan baik. Kalian niatnya bersedekah, harus niatnya dengan yang baik, tidak pamer. Itu ya. Oke anak, setelah kalian membaca tadi terkait dasar hukum atau dalil sedekah, nah ini pengertian sedekah yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Cara bahasa sedekah itu diambil dari kata apa sih? Artinya apa? Sedekah atau pemberian. Kalian pernah nggak sih memberikan ke orang lain? Pernah kan ya? Memberikan apa? Makanan pernah? Pernah. Mungkin pensil pernah? Pernah. Nah, itu sedekah nggak? Sedekah nggak? Sedekah. Pernah nggak kalian dimintai bantuan oleh orang? Contoh, dimintai bantuan temannya yang piket hari ini nggak masuk. Masuknya hanya 1, padahal yang piket seharusnya 3 anak. Nah, gara-gara yang masuk hanya 1 yang piket, kalian membantu. Itu termasuk sedekah nggak? Ya, sedekah. Sedekah itu banyak macamnya. Ada yang sedekah menggunakan barang, ada yang sedekah menggunakan jasa. Itu ya. Nah, kemudian pengertian sedekah secara istilah tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, itu sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah. Jadi sedekah itu bisa kita simpulkan bersama-sama tidak hanya memberikan harta saja, tapi kemampuan kita, ya, kemudian apa? Barang juga bisa. Pokoknya segala sesuatu yang baik, nah itu kita bisa menjadikan sedekah. Tergantung niat kita masing-masing. Ya anak, setelah kita mempelajari terkait sedekah, nah kita beranjak ke kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Kesimpulan kita yang pertama apa? Ayo dibaca bersama. Sedekah adalah ya, itu yang pertama. Sedekah itu adalah memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah, tidak pamer. Kemudian yang kedua, hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Bentuk sedekah pikiran dan sikap. nah, ya, bentuknya sedekah itu tidak hanya harta, tapi banyak, ada jasa,
ada tenaga, pikiran, dan sikap. Sikap yang baik itu juga sedekah. Kemudian keempat, Penerima sedekah tidaknya untuk kepentingan agama, namun siapa saja perorangan maupun umum. ya, itu yang menerima sedekah tidak hanya kepentingan untuk agama, tapi bisa untuk perorangan atau umum. Contohnya orang yang apa? Yang mewakafkan tanahnya untuk pembuatan masjid. Nah, itu kan untuk umum. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir apa? Macam-macam sedekah. Yaitu sedekah dalam bentuk zakat, sedekah sunnah yaitu sedekah yang bisa kita lakukan, sedekah sunnah muakkad yaitu sedekah yang bentuk wakaf dan amal jariyah, sedekah mubah yaitu sedekah yang bentuk hadiah dan hibah. Itu sedekah itu macam-macamnya ada berapa? Ada empat. Yang sudah kalian pelajari tadi. Ada yang wajib, contohnya apa? Zakat fitrah. Terus zakat mal. Nah, itu wajib. Yang sunnah ada yang biasa kalian lakukan. Ada temannya yang nggak bisa, yang nggak punya uang, contohnya berangkat sekolah nggak bawa uang, uangnya lupa. Terus kalian bawa uang lebih, kalian kasihkan, ini saya kasih uang untuk beli jajan. Nah, itu juga sedekah. Itu ya. Oke anak-anak. Yang terakhir, motivasi kita kenapa sih kok kita belajar terkait sedekah itu? Ya, yang pertama, berbagi terhadap sesama muslim. Kalian harus membiasakan diri berbagi terhadap sesama muslim. Biar tidak pelit. Orang yang kalau pelit akan selamanya pelit, nggak mau memberikan ke orang lain karena sudah terbiasa pelit. Kemudian yang kedua, memberikan kebahagiaan bagi seluruh umat Muslim. Nah, kira-kira kalian bahagia nggak kalau dikasih sama orang lain? Bahagia kan ya? Diberi sama temannya. Sampean berangkat sekolah, waktunya piket, ternyata temannya nggak masuk. Yang masuk hanya satu orang. Kemudian temannya membantu. Senang nggak? Nah, Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa tolong. Itu juga sangat penting. Tolong menolong. Kemudian yang terakhir, mendapatkan keberkahan harta yang dimiliki. Harta yang dimiliki akan berkah ketika kalian bersedekah. Itu ya anak-anak terkait materi kita hari ini. Terima kasih kalian sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Sekarang saatnya untuk pulang. Sebelum pulang, lembar kerjanya silakan dikumpulkan per kelompok. Ya, kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan bukunya dimasukkan. Bukunya dimasukkan. Silakan tasnya dipakai, bukunya dimasukkan. Jangan ada yang tertinggal anak-anak. Oke, sudah. Silakan untuk yang memimpin pulang ketua kelas atau wakilnya. oke. Silakan wakilnya dipimpin untuk berdoa. Firman dosa Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak akhiri, hati-hati di jalan, pulangnya jangan kemana-mana, langsung pulang ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.